Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Umroh reguler Star Jakarta. Estimasi keberangkatan Oktober tahun 2024. Start from 25,5 juta. DP 5 juta. 9 hari. Harga sudah termasuk tiket PP Jakarta Jaga. Ikuti proses umroh. Hubungi 082311629664. Tapi jujur Be ya, fenomena yang terjadi memang gara-gara banyak, jujur fenomena yang saat ini terjadi memang sudah pernah dijelaskan oleh salah seorang ulama kita yang mereka nyatakan mulai dari sejak daripada 14 Hijriah banyak di antara kita yang sudah tidak berjalan di jalan salafun saleh. Terlebih jujur saja berbicara di atas mimbar dengan indahnya, dengan luar biasa potensinya, tausiahnya untuk mengajak kepada thariqah salafiyah. Tapi jujur mereka sendiri tidak ada dalam dalam diri mereka, khususnya ilmu. Jujur dengan bahasa yang harus saya ungkapkan, banyak yang bodoh. Dan itu yang menjadi sebuah fitnah sekarang. Bom atom, bom waktu. Ya, makanya Tuhan, ya sekarang ini kita udah nerima keadaan ini. Kalau kita sibuk menyalahkan mereka, modelnya nggak baik-baik keadaan ini. Ya sebisa kita aja. Betul. Boleh dibilang seperti ini. Kita ini bukan penyebabnya, tapi menerima akibatnya. Itulah kenapa gue dari awal ya, karena gue tahu posisi gue di media sosial sebagai aktivis, gue nggak bawa-bawa itu paham, nggak pernah bawa paham gue, karena gue tahu akan diarahkan ke situ nanti. Enggak, gue begini ngambil jalan ini itu karena gue pribadi. Jadi terima aja, dan kita berbuat sebisa kita. Babe itu si keluar, emang nggak masalah buat dia, nggak masalah. Nah, kayak Lukman itu ya, Ustadz dengar lihat ya, Lukman itu melaporkan sesuatu kepada gue kan, hitungannya begitu ya. Ya. Sebenarnya dia yang bermasalah sama kawan-kawannya yang disebut itu ya. Iya. Sementara gue nggak ngerti itu masalah. Yang lapor begitu sama gue, siban kita. Masya Allah. Siban yang lapor. Gue dipanggil siban, dikasih laporan begini. Ini case. Oh ya khair Habib, marhaba, Aldo turun. Ya khair Habib, marhaba. Ya khair Kiai, siap kita turun. Berarti kalau sibam banyak ya, Be? Bah, duduk sama gue 5 menit aja Ustaz. Gue tunjukin WA gue deh. Masya Allah. Kiai, Allah, alhamdulillah. Gue senengnya gue di posisi gue sekarang apa? Karena gue jadi begini ngikutin perintah mereka. Siban mana dulu Be? Siban bener alim atau enggak? Siban katanya yang tua. Antum yang tahu alim dah Beb, antum mau paksa untuk nyebut namanya di sini? Jangan dong. Perlu anda cuma pengen tahu Siban yang Enggak, alim. antum kira-kira mau maksa anda nyebut namanya di sini? Gini aja Beb. Kalau disebut tadi Siban itu berarti kan udah pasti alim, maksudnya konotasinya begitu. Gini, maksudnya begitu. Siban Gini. artinya orang tua.
Paham. Cuma kan Loh. konotasi pasti bakal yang alim dong, yang kompeten. Enggak. Sebentar. Bang Bon, kita tukar WA yuk. Ana kasih nomor teleponnya Siban yang menelpon Ana. Ya nggak cukup antum bilang kan Siban yang alim. Loh, kalau Ana bilang, berarti antum mau jebak Ana nyebut nama Siban di sini. Ya kan antum cuma bilang sekarang Siban itu artinya kan yang tua. Loh, sudahlah, jangan kemana-mana. Antum mau minta Ana menyebut nama Siban itu di sini. Ana nggak pengen. Ya kalau nggak pengen, salas. Siban yang alim, selesai kan? Loh, makanya gimana mau tahu alim atau tidak? Kalau antum nggak kenal beliau, sementara gue menjaga nama beliau aja nelpon gue. Saya enggak begini. Ayo kesini sama Ana. Enggak la ya arif qadrul jauhar illa orang yang jual orang enggak ada yang tahu kadar. Sudahlah Beb, jangan ngajari Ana, minta maaf Ana Beb. Ini punya pondok toko, antum ketemu cium tangan. Belum tentu juga. Oh, masya Allah antum kalau nggak cium tangan sama beliau. Iya, antum yang paling alim. Berarti Ana yang mau cium tangan antum. Enggak. Gini aja Beb, nama antum siapa Beb? Enggak perlu tahu gitu. Nama antum siapa Beb? Tinggal di mana antum? Supaya Ana bisa tahu antum alim apa enggak. Jawab Bon, ditanya Bon. Enggak perlu antum tahu aja Bang Ibrahim. Ya setidaknya pernah belajar sedikit lah. Nah, berarti minta maaf kalau lu aja masih nyembunyiin identitas lu, nggak usah nilai orang alim dah. Nah, ya udah, makanya sebutin aja kalau emang antum minta Ya ngapain gua sebutin sama makhluk nggak jelas kayak lu? Tapi boleh nggak saya cerita nih Beh? Maksudnya Boleh. ini mah analisa, nggak terlalu jauh ya. jujur secara Saya- pribadi. Masalah yang Ya, sekarang saya gini deh. terjadi ini harus yang menghadapi orang yang berilmu benar-benar paham dengan keadaan. Oke. Tidak hanya berbicara Minta maaf. dengan memiliki Orang yang berilmu bukan yang berilmu menurut ente. Kalau berilmu sekarang begini menurut aja. ente itu banyak, terserah ente. Kita bisa berbeda Enggak. pendapat perkara orang yang berilmu. Ente bilang Bang bodoh, Bon, belum Bang Bon, tentu begini itu deh, Bang bodoh. Ente bilang berilmu, belum Begini, tentu Bang. itu berilmu. Sekarang begini Be ya, ada hadisnya. Be. Ada hadis jelas menjelaskan bahwa akan datang suatu zaman, riwayat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan datang satu zaman yang mana zaman tersebut banyak orang yang bisa orasi, bisa berbicara, tapi pemahaman terhadap ilmu agama itu sedikit. Nah, zaman Oke. itu kalau sudah datang kata Nabi, orang tua kurang dihormati nantinya, anak-anak kurang disayangi. Dan ini suatu problem yang terjadi. Bagaimana kita itu menjadikan sebuah orang yang berbicara, orang yang menyampaikan, orang yang mengomentari adalah orang-orang yang memiliki kapasitas terhadap ilmu. Itu sesuai Oke. dengan Nabi, isyarat. Sekarang Boleh dijawab. Wala nggak pernah baca Kalau- hadis, wala nggak pernah baca. kalau- Terus mau membahas apa yang mau dibahas kosong, akhirnya Oke. bawa fitnah. Oke, sudah. Terus lu bahas begini bawa fitnah nggak? Selesai nggak masalah itu? Lo paling enggak kan saya kasih tahu ini lo harus masalah. Enggak. Pertanyaannya nggak paling enggak. Kalau Jangan memang paling kalian enggak. paham, Sebentar oh, dulu. ilmu gua kurang, Sebentar gua dulu. harus belajar lagi, introspeksi lah. Sebentar dulu. Satu-satu. Pertanyaannya simpel. Antum tadi menerangkan hadis bahwasanya akan datang satu zaman kaza wa kaza. Pertanyaan gue, lu jawab. Dengan lu ngomong begini di TikTok, selesai nggak masalah? Setidaknya antum bisa paham kapasitas saya harus. Pertanyaan nggak terjawab itu. Selesai nggak masalah? Ha? Nggak selesai. Karena yang antum sebut namanya tidak antum nasihati. Karena antum cuma memahami hadis dari konteks antum. Dengan antum berbicara di sini, antum tidak menyentuh langsung. Oh maaf, saya kasih referensinya. Jangan bicara sesuai pendapat saya. Minta maaf. Saya suruh antum buka kaca kitabnya, silakan buka. Antum kalau nggak ada ilmunya, jangan bahas terhadap ilmu. Minta maaf. Ini yang termasuk membawa daripada sebuah fitnah. Ini yang nggak Jadi layak. orang berilmu itu kalau orang ngomong dipotong. Oh maaf, gua nggak mau berilmu kayak lu. enggak, jadi begini nih, Bang Bon kan tadi kan masalah Makam ilmu Siban dengan ya. makam yang lain itu harus kita bedakan. Minta maaf saya. Antum harus Oke, bisa siap. membedakan. Guys, ya, bentar supaya semua dah paham. Oke, kita semua di sini bodoh, Bang Bon ini yang pinter. Cuman sayang,
kepintarannya dia, kebenarannya dia tidak berani menunjukkan dirinya. Sehingga apa yang dia sampaikan nggak berani dipertanggungjawabkan. Dan buat gue, orang yang menyampaikan kebenaran tanpa berani bertanggung jawab tentang siapa dirinya, itu belum tentu benar. Wallahu a'lam. Karena iblis pun bisa mengerti tentang hadis. Karena ada ayat Quran yang bilang, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada khannas dari jenis manusia. Antum Ada. tahu nggak? Antum pernah baca itu tafsirnya apa? Saya mau jelasin terhadap tafsir Ya Baghawi. silakan jelasin. Buat gue, silakan jelasin. Buat gue lu khannas. Lu menyampaikan Ayo. kebenaran tapi lu Bon, nggak berani Bon, no, nunjukin. on cam dong Bon, on cam dong Bon, biar Babe On lihat cam, lo. on cam. On cam Tahu dong alimnya, Bon. biar tahu alimnya. Itu dong. Iya. Bip On cam dong Bon. Gini, man fassara al-Qur'an bi Oke. ra'yi falitabawa magadahu minan nar. Udah, Be, Oke. antum harus akuin Oke, aja kapasitas oke, antum. oke. Berarti gue neraka, lu sorga. Oke, iya bang, lu Bukan sorga. masalah neraka surga, antum harus pahami kapasitas antum itu seperti apa. Lu kan gue bangsa Oh dia, oh bentar, dia mengkritik nyerang ke Babe nih. Babe. Dia Kebalik, mengkritik kenapa Babe, Babe? Robel. Boleh, Dia mengkritik nggak Babe. masalah. Ini kan fenomena yang sekarang terjadi, banyak di Iya. kalangan daripada minhum itu mengucapkan berbicara sesuai tapi tidak memiliki kapasitas mengajak orang Oke. kepada Thariqah salam. Oke. Tapi ini, tahu nggak Thariqah Ba'lawi pertama apa yang sering Mantap, disampaikan kepada para penceramah? Ilmu. Iya, kan? biarin, Tahu nggak biarin, Habib Ali bin biarin, Muhammad biarin, Al-Hafid ayah beliau tidak berfatwa kecil dari Fathul Mu'in. Kitab referensi jelas. Jelas kan? Amaliyah ilmu asasnya. Tapi sekarang mana? Disuruh ngebahas, tapi yang ngebahas nggak ada ilmu. Apa yang mau disampaikan? Yang ada fitnah. Bon Gibre Wahabi. Bon, on cam dong Bon. Bon, on cam dong Bon. Ente Babe on cam ngomong mente Bon. Babe nggak ada suaranya, Be. Nggak ada suara Be, nggak ada suara ya. Iya. Tes. Ada. Aman. Oke, oke. Bang Bon, ini room jadi punya ente. Tolong sampaikan kebenaran versi antum secara jelas dan gamblang. Fadhol. Silakan. Ini sama-sama mencoba untuk mencari benang kusut Babe. Tapi ya saya ingin ingatkan, siapa yang menyampaikan kemudian dia kurang terhadap memiliki referensi, kurang membaca daripada kita harus mengakui akan kekurangan tersebut dan untuk memperbaiki diri. Babe tahu nggak Al-Imamul Ghaffal? Al-Imamul Ghaffal itu Babe salah satu ashabus Syafi'i. Imamul Ghaffal itu bukan orang alim, awalnya bukan orang alim, tukang kunci. Tapi dia sadar bahwa dia tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup, dia belajar Babe sampai menjadi seorang imam. Alangkah indahnya jika seorang Babe kemudian menguasai bidang ilmu tafsir, menguasai fikih, menguasai bidang-bidang ilmu, terus kemudian dia menyampaikan, dia melakukan daripada kritikan itu. Nggak ada orang nggak dengerin Babe, semua orang bakal. Kenapa? Karena apa yang disampaikan memiliki referensi yang jelas. Tahu nih Babe, disebutkan di dalam kitab tafsir Sebentar. Satu-satu. Headset. Apa sinyal? Iya, Headset, Guru Wahab. headset. Sebentar, Guru Wahab, headset. Ya Allah, Guru Wahab, headset. Bentar. Oke, dengan segala hormat. Karena tadi nyebut gue belajar apa enggak, doakan gue jadi orang belajar. Cari satu penjelasan gue di media sosial yang salah. Sehingga gue berbicara di situ tanpa ilmu. Antum tadi salah satunya membahas gue disuruh ceramah di tempat Habib Umar. Isi ceramahnya sudah antum tonton? Sudah belum? Saya lebih cari ulama-ulama yang jelas referensinya. Sebentar dulu. Gini. Waktu saya jauh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Sebentar, waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar dulu, yang satu-satu, Iya. satu-satu. Tolong satu-satu. Antum tadi menyalahkan Al-Fagir. Al-Fagir nggak belajar. Pertanyaannya, tolong tunjukin salah Al-Fagir biar Al-Fagir bisa memperbaiki. Kan lucu kalau antum menyalahkan Al-Fagir, tapi antum nggak tahu isi ceramah Al-Fagir. Gimana antum bisa nyalahkan? Jadi nggak subjektif antum. Antum karena melihat Babe Abdo yang nggak belajar, jadi semua yang disampaikan salah, begitu? Tidak, kita aja, Be. Kita saling sebutin referensi buku yang pernah kita baca.
Bentar. Ya Allah. Tadi antum nyalahin Ana ndak nanya. Ana tahu Ana ndak alim. Tahu. Ya udah, kalau memang antum paham, antum harus isi itu ilmu. Loh, sebentar dulu. Ana masalah mengisi ilmu itu bukan hak antum, Al-Fagir. Nah, pertanyaannya, di saat Ana naik mimbar menyampaikan ceramah, antum bilang jangan. Itu dulu. Tolong perbaiki Al-Fagir, mana salahnya? Kalau ndak ada salah, berarti yang Al-Fagir sampaikan ilmu dong. Nggak bisa analogi ke kemana-mana. Tahu nggak perigo yang antum pakai itu sekarang ini? Mereka tidak membiarkan orang, jangankan untuk ceramah, pakai imamah, guys. Pakai imamah, nggak akan diberikan izin pakai imamah kecuali hafal kitab Bidayatul Hidayah. Saya tanya, Anda pakai imamah emang? Anda pakai imamah? Saya nyampaikan, ini justru susahnya. Antum harus paham, harus mengerti bahwa yang saya ingin sampaikan barusan, bahwa torikoh yang antum pakai sekarang itu yang ada sama ente mengedepankan segala sesuatu atas dengan ilmu. Kalau memang belum punya kapasitas, jangan berdiri nyampaikan. Bon, Sebentar, Li, ya Allah. Kalau memang kapasitasnya ilmu, berarti bukan busana. Kalau memang kapasitasnya ilmu, bukan berarti yang pakai topi nggak pakai ilmu. Nah, kalau memang tahu itu ilmu atau enggak, pertanyaannya, apa yang Anda sampaikan sehingga antum katakan Anda tidak berilmu? Apa yang Anda sampaikan? Yang mana? Yang mana Anda tidak berilmu? Yang mana? Tunjukkan. Yang sekarang aja kita ngobrol aja antum. Yang mana? Ayat aja baca. Ya benerin. Antum kan tadi bilang ceramah Anda di Lampung pertama. Nggak ada loh, minta maaf saya. Kapan saya nyebutin ceramah antum? Nggak pernah. Beb, di Lampung tadi ngebahas tentang stand up komedi di Lampung. Semua saksi. Antum baru di situ ngomong. Kalau nggak itu nggak usah naik mimbar. Antum bilang. Iya kan masalah naik mimbar karena memang. Nah, ya sudah. Sebentar dulu. Ana naik mimbar dengan topi Ana, dengan gaya Ana. Yang Ana sampaikan itu ilmu atau Dengerin deh ya. Ente mau pakai topi, ente mau pakai baju singlet. Kalau memang nggak ada kapasitas ilmu, jangan. Makanya dari tadi ngomong begitu aja antum. Kalau itu fitnah. Nah, tapi yang orang memahami terhadap ilmu dakwah, ilmu ayat-ayat gurunya, kitab-kitab akan memahami. Ini fitnah nih. Oke. Antum menuduh. Anda harus paham, Be. Kalau memang kita buat siapa aja boleh, yang penting dia tidak bawa sesuatu yang mudarat, salah minta maaf, Be. Oke. Belajar lama itu juga buat ilmu. Oke. Terus apakah yang gua sampaikan itu mudarat atau nggak bermanfaat atau tanpa ilmu? Antum sudah nonton ceramah Ana yang di Lampung? Sudah. Tempatkan sesuatu yang pada tempatnya yang kurang, Be. Loh, kembali ke situ. Antum pertanyaan Ana apa? Antum ini saking alimnya ya? Antum sudah nonton nggak? Yang Anda sampaikan di Lampung. Enggak, ini Bon Gibril ini apa maksudnya sih? Enggak, pokoknya Anda harus salah. Ya. Nah, yang lain, yang ini diam dulu. Yang lain diam dulu. Jadi nggak berpanjangan. Satu-satu. Gimana ceritanya mau menyampaikan sesuatu di atas mimbar? Wah, dia nggak pernah baca kitab. Hadis, kitab-kitab yang besar-besar ya maksud saya. Mungkin bacalah. Oke. Sekarang pertanyaan Ana. Ya, ini kan bahaya, mudarat semua. Betul. Pertanyaannya, tolong semua tuduhan antum itu kepada Al-Fagir. Tolong jawab ini aja, nggak usah kemana-mana. Antum sudah nonton belum ceramah Ana di Lampung? Belum. Menurut saya apa yang antum kapasitas antum sekarang sudah nggak perlu saya tanya, lihat nonton aja nggak perlu. Sebentar, Be. Kalau nggak pernah nonton, ilmu saya masih minim. Gue mau nyela, Be. Kalau sadar nggak ada Gue mau nyela.
Gue mau salah dulu Be. Nggak bisa dikoreksi begitu juga. Bon Gibril. Yang lain diam. Yang lain diam. Tolong kamera bentar diam dulu kamera biar Baginda Bentar dulu. ya, bentar ya, bentar ya. Jadi Bon bingung. Terakhir, kalimat Anda terakhir. Tolong. Ustaz Baginda, Bon Gibril, mohon maaf. Ya, ini terakhir. Ini terakhir, ini terakhir. Ya, ya, ya. Ini terakhir. Ini terakhir. Kata kalam bisa bicara walaupun nggak ada ilmu. Oke, oke. Bon, Oke ya. diam Oke, dulu. ini terakhir. Sebentar, sebentar. Teorang Iya. benar, dahulukan orang Iya, yang iya, iya Ustaz. Iya orang alim. Ini terakhir. Tolong. Ini orang saking alimnya, dia nggak perlu ngelihat isi ceramah gue, tapi dia bisa nyalahin gue. Makasih Ustaz, antum wali. Masya Allah, umur panjang sehat afiat. Allah ini dosa kita, ya Allah ampuni dosa antum. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Amin. La ya'riful wali illal wali, nggak ada yang paham orang tua. Nah, Bon Gibril, mohon maaf Bon Gibril, saya mau tanya nih ya. Udah salah. Saya dari tadi saya mendengarkan Anda mengkritiki Babi Babe, Aldo. dikritik Babe dari tadi. Saya mau tanya, urgensinya itu di mana sih ngeritik Babi Aldo itu? Itu dulu, jangan hanya dilarikan ke masalah agama aja. Karena Babi Aldo ini dia banyak membuat konten-konten bukan hanya untuk urusan agama, tapi lebih kepada sosial masyarakat gitu loh. Jadi kapasitas ilmu itu macam-macam, bukan hanya di agama. Nah, kalau Babi itu diminta tampil di panggung, di podium, itu atas permintaan tuan rumah, dia memberikan sambutan. Apa yang salah? Dengerin ya. Tas ilmu itu. Enggak. Jangan semuanya dilarikan ke agama dulu. Ini saya jelaskan dulu. Babi adalah aktivis sosial masyarakat. Lo mati nggak pakai agama, jangan jadi bid'ah deh. Ente ini. Enggak, konteksnya di mana? Agama pakai akal. Konteksnya, Bon Gibril, Anda jangan jangan merasa sok paling hebat, sok paling benar. Konteks, Anda harus bicara sesuai konteks. Anda harus bicara sesuai konteks. Mengkritik silahkan boleh. Ayo silakan. Tahu nggak? Kalian begini. Saya ingatkan Bukan, kalian semua. mengkritik orang itu boleh sah-sah saja, tapi konteksnya dulu. Kalau lu main tembak aja, lu yang gila berarti. Gini, teraf aja bin Abbas. Kalau memang kalian bodoh, pahami. Oh, saya emang bodoh. Saya harus belajar. Itu baru rejal. Harus paham. Saya ingatkan sama kalian. Bon, ente nggak bisa mengkritik kayak gitu aja, Bon. Babe ini bukan orang-orang yang baru, Bon. Babe ini Itu bukan pertanyaan, itu tendensi. Enggak. Babe ini bukan orang yang baru hidup, Bon. Enggak. Tolong semuanya, tolong Bon, pelan-pelan. Ustadz, tolong pelan. Satu ya. Enggak, dia benar, gua salah. Selesai. Ya Ustadz. Makasih. Lu bukan lawan gue. Ya, udah selesai. Udah selesai. Ayo dong, Bon. On cam dong, Bon. Gue mau lihat muka lu, Bon. Apa sih ini? On Maksudnya cam, apa Bon. sih konteksnya? Atau nyalain begitu konteksnya apa? Selesai. Gue mau lihat muka lu, Bon. Gue mau lihat muka lu terus. Selesai. Jangan Ali. cuma teriak-teriak doang lu. Ali, akhi. Salas. Dia benar. Gua salah. Maafin ya, Bon. Ya. Salas. Terima kasih. Antum belajar lagi lah. Lebih Ya, baik. Khair. Oke, makasih. Syukron. Buat Bon Gibril juga saya mau kritik Anda. Anda main masuk main nasihatin orang, Anda nggak tahu konteks dan di mananya, itu juga salah besar. Tahu Itu nggak? menurut pandangan saya, walaupun antum orang alim. Tahu nggak? Anda tidak tahu konteks apa yang Anda bicarakan, Anda main tembak semuanya dilarikan ke agama, berarti Anda juga ngawur namanya itu. Ini orang semua dilarikan, semua harus lewat agama lah. Ini orang Loh, agama KTP-mu apa sih? masalah Tulisannya? dunia Coba, ini macam-macam, tulis Bos. dulu, Spell dulu KTP-mu. Spell dulu KTP-mu. Mana dia pakai sepil KTP, Anda aja suruh organ nggak berani. Maksud saya, orang menyebut agama kok Iya, disalahin. Anda Tahu kok ini maunya sendiri, Ini orang main nggak tembak paham orang, ini. main ini, main ini, konteksnya nggak ada. Begini, Baginda Enggak aja. iya. Ya Mohon Allah. maaf. Gini, Bon. Kamu semua hafal ayat. Ini Ma Bon. buka wa ma qala. Bon. Hafal kan ayat itu? Saya sebutin asbab nuzul nih. Bon. Ya, dengerin ini. Bye-bye sayang. Gua nggak dari tadi ngomong bye-bye. Iya lu alim. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan alim lu. Mudah-mudahan Allah rubah yang salah dari kita jadi lebih baik. Khalas. Kalau memang lu kritik gue salah, gue cuman berharap tunjukin di mana salah gue. Jangan cuman ngomongin salah-salah. Itu aja yang gue harap. Karena selama ini ternyata lu mengkritik gue tanpa melihat apa yang gue lakuin. Jangan ada kebencian di antara kita. Cukup Gua, antum sampaikan, sebentar. antum belajar. Sebentar dulu. Sebentar. Jangan motong. Sampaikan sesuatu. Jangan motong. Bon.
Jangan motong. Dari tadi pertanyaan gua nggak lu jawab. Ilmu itu bukan takaran kita masing-masing. Gue nggak bisa naker, lu nggak bisa naker. Pertanyaan gue dari tadi nggak lu jawab. Satu pertanyaan gue, lu lihat nggak ceramah gue? Kalau lu nggak lihat, maka lu nggak bisa menentukan seseorang itu berilmu atau tidak. Kalau lu belum tonton, lu udah menentukan, itu bukan ilmu sayang. Kalau lu mau nasihatin gue, ayo tunjukin salah gue di mana. Jangan cuman bilang salah. Tapi di saat gua tanya, udah nonton belum? Nggak lu jawab sayang. Silakan jawab deh ini. Kan saya sudah bilang dari tadi, Be. Menyampaikan sesuatu nggak ada ilmu, itu udah salah. Jangan kita Ente tahu ada nggak ada ilmu dari mana? Ente tahu yang Anda sampaikan nggak ada ilmunya dari mana? Ente nonton aja enggak? Ini kan tadi ngaku di awal, ya gue masih minim ilmu. Udah selesai. Loh, minim ilmu berarti nggak ada ilmu. Itu Bentar dulu. Satu-satu. Baginda. Minim ilmu bukan berarti nggak ada ilmu. Minim ilmu bukan berarti tanpa ilmu. Dengan ilmu yang minim bisa juga menyampaikan ilmu dengan yang dia punya. Pertanyaan Anda nggak lu jawab. Ternyata lu nggak denger ya ceramah gue. Itu aja dulu. Lu denger nggak sih ceramah gue? Itu aja dulu. Jangan bahas ilmunya. Jawab aja dulu. Lu denger nggak ceramah gue? Be, udah gue bilang, Be, waktu saya itu berharga. Melihat Oke. Berarti selesai. Sebentar. Berarti selesai. Li sudah. Ali selesai. Turunin Li. Selesai. Orang ini udah nggak bisa diajak diskusi. Turunin. Gua pikir lo berani, Bon. On camera lo nggak berani. Sombong. Bentar. Ya buat semuanya. Ya kali ada orang menyampaikan sesuatu. Gua berilmu. Gua paling banyak ilmu. Nggak begitu saya. Nah lucu buat lu Bon. Lu bilang punya waktu berharga yang gak mau nonton ceramah gue. Tapi lu buang-buang waktu lu untuk mengkritik gue. Sementara lu belum tonton apa yang gue sampaikan. Bukan mengkritik, itu tendensi. Ngejas tuh makin bahaya itu, nggak bisa sana, nggak bagus lah. Itu komunikasi. Ya enggak kan lucu. Mau dari mana pun salah itu bagaimana begitu, lucu. Lu gimana ngomong agama justru dia nggak makain agama. Enggak, kalau sentimen itu di komunikasi itu subjektif, nggak ada objektifnya, itu sentimen berarti. Iya, nggak masuk, makanya nggak masuk, omongannya nggak masuk. Buat Ya, orang muda aja nggak makanya. masuk omongan itu, nggak masuk loh. Ya sekarang Iya, Bisa makanya ngelihat, udah bisa nilai bagaimana. Kita bahasnya dengan ilmu. Bagaimana dia bilang dia nggak mau buang waktu dengar ceramah gue, sementara dia mau buang waktu untuk bikin kritikan seperti ini, sesuatu yang dia belum dengar itu kebodohan gue. Hydrogel probiotik. For Power, Hydrogel teruji Bepro OMD. testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal